Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Sekarang kita masuk di bab 16 di halaman 106. Di halaman ke 106 tentang adabul ilmi wa ta'amuli ma'al ulama'i ma'al ulama. Adabul ilmi wa ta'amul ma'al ulama. Adab di dalam ilmu dan berinteraksi, bermuamalah dengan para ulama. Bagaimana kita beradab dalam ilmu dan berinteraksi dengan para ulama. Kata penulis, hafizahullah ta'ala, minal adabil muhimmah, di antara adab yang penting, di antara adab yang penting tujahal ilmi wal ulama ma yali. Tujahil ilmi wal ulama ma yali. Ketika berhadapan dengan ilmu dan para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, i'tiqadu, meyakini anna al-ilma syar'iyya bahwasanya ilmu syariat al-ma'khudha min al-kitab wa sunnah, yang diambil, dipelajari dari Al-Quran dan As-Sunnah, wa dia adalah afdalul ulumi, ilmu yang paling afdal, seutama-utama ilmu. Wa hammuha, dan yang paling penting. Wa ashrafuha, yang paling mulia. Wa arfa'uha, yang paling tinggi.
wajadluha, dan yang paling agung. Baik, nah di sini penulis menyebutkan kita harus meyakini bahwasanya ilmu syar'i. Sini perhatikan ini. Jadi ilmu yang diuji di dalam syariat adalah ilmu syar'i, bukan semua ilmu. Dan di antara ciri ilmu itu ilmu syar'i ketika dia diambil, dipelajari atau bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ilmu syariat ini merupakan ilmu yang paling utama, paling penting, paling mulia, paling tinggi, paling agung. Itu yakini dalam hati agar kita merasa ilmu sangat berharga. Kenapa? Wadzalika li'annahu al-ilmul musilu atau muwassilu, karena sesungguhnya ilmu yang menghantarkan ila ma'rifatillahi ta'ala, kepada mengenal Allah Ta'ala, wa syari'atihi, dan syariatnya, bukan gitu ya, wadzalika, dan hal tersebut, li'annahu ilmul musilu, karena ilmu itu yang menyampaikan kepada mengenal Allah Ta'ala dan syariat. Jadi kenapa ilmu itu mulia, penting? Karena ilmu bisa menghantarkan kita mengenal Allah dan syariatnya. Baik, dari sini kita bisa mengambil faedah. Kalau tujuan utama dari kita belajar, bagaimana kita mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin yakin dengan Allah. Kemudian mengetahui syariat dan mengamalkan. Jadi ilmu itu bukan sekedar pengetahuan, tahu A, B, C, D. Bahkan kata para ulama, di antara tanda seorang itu berilmu ketika dia rasa takutnya besar kepada Allah. Jadi ilmu itu bukan sekedar apa yang dia tahu. Tahu A, B, C, D, tahu ini, tahu itu. Tapi keyakinan kepada Allah kurang. Bahwa sabilu, ilmu merupakan jalan ilal usuli, untuk sampai ilal ghayah, kepada tujuan, allati li ajliha khalaqallahu al-khalqa, yang karena sebabnya Allah menciptakan makhluk. Itu apa? Wahia, yaitu ibadatuhu, beribadah kepadanya. Bima yuhibbuhu wa yardah, dengan ibadah yang Allah cintai dan yang Allah meridhoinya. Dengan perkara yang Allah mencintainya dan Allah meridhoinya. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu,
ilmu adalah al-musilu yang menghantarkan ila sa'adatid darain, kepada kebahagiaan di ad-darain, dunia dan akhirat, di dua negeri, dunia dan akhirat. Nah, ini kenapa ilmu sangat mulia, karena di antara kemuliaan ilmu ini sini disebutkan ada 4 ya. Di antara bentuk kemuliaan ilmu di sini disebutkan 4. Di antara bentuk kemuliaan ilmu. Yang pertama, bisa mengenal Allah. Jadi dengan ilmu syar'i kita bisa mengenal Allah, pencipta kita. Yang kedua, mengenal atau mengetahui syariatnya. Yang ketiga, agar beribadah kepada Allah. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Kemudian yang keempat, ingin bahagia. Meraih bahagia dunia akhirat. Ya. Jadi 4 ini, mengenal Allah, mengenal syariat, beribadah kepada Allah, kemudian mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita belajar dimanapun, ya, dengan jenjang apapun, tidak menambah rasa kenal kita kepada Allah, tidak menambah pengetahuan terhadap syariat, tidak berpengaruh kepada ibadah kita, nah itu berarti bukan ilmu namanya. Nanti ya ini mengulang saja ya. Pernah kita bahas di adab daris wal mudaris. Ada pembagian ilmu. Ada ilmu yang doruri. Ilmu doruri itu ilmu yang sangat dibutuhkan dan kita akan celaka kalau tidak bisa. Itu ilmu akidah. Ilmu akidah, ilmu tentang tata cara ibadah. Ilmu ini tidak boleh berhenti belajar. Sekalipun yang dasar. Dan tidak boleh bosan. Saya mah belajarnya pengen ilmu yang tinggi. Pelajaran, terutama pelajaran akidah. Kita lihat para ulama. Seperti misalkan Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengajarkan kitab Usul As-Salasah itu 100 kali. 100 kali diulang. Selesai, ulangi lagi, selesai, ulangi lagi. Mungkin sebagian orang, wah saya udah paham Usul Salasah, kitab ringan. Betul, mungkin secara teori paham, tapi secara praktik, akidah keyakinan dia kepada Allah bisa saja kendor. Setan menggoda kita setiap detik. Lalu kita merasa aman dari setan.
dengan merasa diri sudah belajar. Nah, itu tidak benar seperti itu. Ilmu doruri, ilmu akidah. Karena itu yang akan ditanya di alam kubur. Siapa Robmu, siapa nabimu, apa agamamu. Baru setelah itu ada ilmu yang dibutuhkan. Ilmu yang dibutuhkan. Seperti ilmu alat, ilmu bahasa, menghafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu ilmu alat namanya. Seandainya ada orang biasa yang tidak mengetahui rincian ilmu-ilmu alat, tapi dia memiliki pemahaman yang benar terkait akidah, terkait Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menyelamatkan. Apalagi kalau dia paham ilmu-ilmu alat. Dia akan lebih bisa meyakini lagi. Tapi kadang ada sebagian yang belum mengerti cara belajar. Jadi belum mengerti mana ilmu yang penting, mana yang nggak penting. Mana yang harus didahulukan, mana yang bisa diakhirkan. Ilmu tentang akidah, ilmu tentang adab, itu nggak akan ada habis. Bahkan seorang ulama, Syekh Al-Utsaimin, hafizahullah ta'ala, beliau menulis kitab tentang adab. Namanya 10 adab dasar. Bagaimana adab sebelum tidur, adab mengucapkan salam. Kadang orang menyepelekan, kenapa saya harus belajar lagi ini? Ini pelajaran enteng sekali. Betul teori, tapi kadang praktiknya, coba betapa banyak kaum muslimin, bahkan mungkin diri kita, sudah nggak mempraktikkan adab sebelum tidur, adab berpakaian, adab keluar rumah. Kadang lupa, walaupun teorinya tahu. Nah, itu bisa jadi karena kita tidak tawadhu di hadapan ilmu. Kalau kita berhadapan dengan ilmu, seringan apapun ilmu itu, tawadhu, anggap kita ini bodoh, nggak tahu apa-apa. Baik, jadi itu keutamaan ilmu, karena dengan ilmu kita bisa mengenal Allah Ta'ala, pencipta kita. Kita bisa mengenal syariatnya, kita bisa tahu tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah dengan benar kepada Allah, dan akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, yajibu ala kulli muslimin, wajib kepada setiap muslim, an yakuna lahu nasibun, memiliki bagian, memiliki bagian minal ilmi syar'i, dari ilmu syariat. Jadi walaupun dia ahli ilmu yang lainnya, ilmu syariat ini harus punya pengetahuan tentang liyartaqiya bihi fi darajatil kamal, agar dia bisa naik dengan ilmu tersebut dalam derajat yang sempurna.
Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi di antara sebab yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah, maka dengan ilmu, dengan kita belajar ilmu syar'i. Wa kullama zdada min hadzal ilmi, dan setiap kali bertambah, dia bertambah dari ilmu ini. Nah ini lihat, orang yang benar, setiap dia bertambah ilmu, kana lillahi aqrab, maka dia dengan Allah semakin dekat. Semakin dekat dengan Allah. Walahu a'bad wa akhsha, dan dia semakin menghamba dan semakin khusyuk. Dia menjadi hamba paling menghamba dan paling khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Tidak lain orang yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Jadi dikatakan dia berilmu ketika dia memiliki rasa takut kepada Allah. Para ulama menyebutkan, janganlah kalian menjadi seorang yang shibron. Shibron itu orang yang baru belajar satu jengkal. Orang yang belajar baru satu jengkal, dia akan sombong. Ilmunya sedikit, tapi merasa sudah tahu banyak. Kalau dia belajar lagi, biasanya jadi tawadhu. Kalau dia terus belajar, dia merasa bodoh. Dan merasa ingin terus bertambah ilmu. Bertambah ilmu artinya bertambah rasa takutnya. Semakin dekat dengan Allah. Sebagian orang berpikir bertambah ilmu itu ya jadi banyak tahu gitu. Betul, itu bagian dari ilmu. Tapi bukan puncak. Puncak dari ilmu itu kita semakin dekat kepada Allah. Semakin takut. Semakin beribadah. Nah itu puncak dari ilmu. Bukan banyak tahu, ini tahu, itu tahu semata. Kalau ilmu diukur sekedar dengan pengetahuan, manusia kalah dengan Google. Google tahu semua. Cepat lagi. Kita perlu loading dulu. Dan yang bernilai dari sisi manusia adalah hatinya. Coba merenungkan hadis. Allah tidak melihat fisik. Allah tidak melihat harta. Allah melihat hati dan amal. Perhatikan kalimatnya. Allah melihat hati dan amal. Coba, kenapa orang yang amalannya terlihat bagus, jihad, sedekah, ahli ilmu, ahlul Quran, tapi masuk neraka? Karena apa? Hatinya yang tidak ikhlas. Hatinya yang tidak ikhlas. Berarti di sini menunjukkan selain kita fokus menambah ilmu dari sisi materi, pengetahuan, jangan dilupakan faktor hati. Ikhlasnya kita, ridho, sabar, tawakal.
Karena kalau tujuan kita sebatas mengumpulkan pengetahuan, tapi hati tidak kita tata, ya seperti tadi. Khawatir nanti malah masuk neraka. Baik. Lalu apa saja ilmu syariat yang minimal kita ketahui? Di sini dikatakan wal qadaru al wajibu al qadrul wajib, kadar yang wajib ala kulli muslimin, kepada setiap muslim, minal ilmi, dari ilmu, huwa adalah, nah ini kadar wajibnya kita berilmu itu apa saja. An yata'allama ma taslama bihi ma taslamu bihi aqidatuhu minal inhirafi an manhaji ahli sunnah. Dia mempelajari ilmu yang bisa menjadikan selamat akidahnya. Ilmu yang bisa menyelamatkan akidahnya. Akidahnya bisa selamat dengan ilmu itu dari penyimpangan. Selamat dari penyimpangan dari manhaj ahli sunnah. Ilmu akidah. Ilmu akidah, ilmu manhaj. Ini penting. Ini kadar yang wajib. Jangan bosan ya, ilmu akidah itu. Tadi saya sampaikan, Syekh bin Baz rahimahullah sampai 100 kali membahas kitab usul falafah. Beliau seorang ulama besar. Tapi membahas kitab yang dianggap ringan. Itu ciri para ulama, tawadhu. Wa tasihhu bihi ibadatuhu wa muamalatuhu. Dan menjadi sah dengannya ibadahnya dan muamalahnya. Nah ini. Jadi ilmu yang menyelamat akidah kita selamat, ibadah kita benar, muamalah kita benar. Wala yajuzu lil muslim, dan tidak boleh seorang muslim al-i'radu, berpaling an ta'allumil ilmi syar'i, dari belajar ilmu syariat. Nggak boleh dia berpaling, nggak boleh dia tidak mau belajar. Wa adamul iqbali alaihi bil kulliyah, tidak menerima secara keseluruhan, tidak komitmen. Li'anna dzalika min a'dhamil khasarah. Karena sesungguhnya hal tersebut diantara kerugian yang besar. Wa min ikhtiyaril ama 'alal huda, termasuk memilih buta
daripada hidayah. Wa dhulumati 'ala nur, memilih kegelapan daripada cahaya. Nah, ini perhatikan ya. Jadi setinggi apapun ilmu kita, pengetahuan kita, kalau kita belum tahu akidah yang benar, manhaj yang lurus, nah itu berarti kadar ilmu kita belum, harus belajar lagi. Ibadah kita belum bisa sah, belum tahu ini benar ini salah. Muamalah juga kita sama. Kita harus belajar lagi. Jangan sampai berpaling. Banyak orang yang nggak mau belajar. Lalu beralasan, saya orang awam, saya ilmunya masih sedikit. Ya kalau merasa sedikit, belajar. Dan biasanya orang yang mengatakan seperti itu, agar dia dimaklumi oleh orang lain. Mendapat pemakluman. Nah ini hati-hati ya. Karena orang yang tidak mau belajar, dia akan mengalami kerugian yang besar. Di akhirat nanti terutama. Di antara sebab orang masuk neraka itu menyesal karena mereka tidak belajar ketika di dunia. Ya. Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu di dunia kami mendengar dan kami berpikir, tentu tidak akan menjadi penghuni neraka. Baik, Ana izin dulu sebentar. Jadi perlu diingat, kadar yang wajib dari ilmu adalah ilmu yang bisa menyelamatkan akidah dan mengesahkan ibadah serta muamalah. Juga tidak boleh seorang itu tidak mau belajar. Cukup menjadi orang awam, itu celaka namanya. Rugi dia. Sering sekali ya kita temukan, saya mah orang awam, ketika kita ajak, ya ayo belajar. Nanti banyak beralasan A, B, C, D, dan selainnya. Memang syaitan sudah bersumpah kepada Allah, la'aqudanna lahum siratal mustaqim, akan menghalangi, akan ada di jalan, menghalangi orang di jalan yang lurus. Menuntut ilmu itu jalan yang lurus, jalan menuju surga. Setan gak mau orang berada di jalan itu. Makanya pantas belajar yang benar, biasanya banyak godaan. Ya. Baik. Yang ketiga, yajibu takrimul ulama ar-rabbaniyin wa mahabbatuhum. Wajib memuliakan ulama rabbani. Ulama itu ada jenisnya, ada ulama rabbani, ada juga ulama su. Ulama rabbani itu ulama yang faham Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salafus salih. Dia belajar dari ilmu yang dasar sampai ilmu yang besar. Begitupun dia mendidik dari ilmu yang dasar sampai ilmu yang besar. Mendidik umat di atas jalannya para sahabat.
Ini ulama Rabbani namanya. Adapun ulama ulama yang jelek, itu ulama yang mengajak kepada dunia, ulama yang mengajak kepada kelompok. Jadi wajib memuliakan para ulama dan mencintai mereka. Wa tauqiruhum wa ta'zimuhum. Menghormati, mengagungkan mereka dengan tidak berlebihan. Ya. Bima azzamahumullahu ta'ala bih. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan mereka dengan ilmu. Wa taqdiru juhudihim. Dan menghormati kesungguhan mereka. Wa yahrumu bughdhuhum wa ida'uhum. Dan haram membenci mereka, menyakiti mereka. Bi ayyi naw'in minal adha. Dengan bentuk apapun. Dengan bentuk apapun dari menyakiti. Menyakiti dengan bentuk apapun. Au intiqasuhum. Merendahkan mereka. Wal quddu atau qaddu min manazilihim. Tidak boleh mengurangi mereka dari kedudukan mereka. Wa ta'nu fihim. Mencela mereka. Tidak boleh. Tapi di sini ingat catatannya ulama Rabbani. Ulama yang berada di atas jalan yang lurus. Kalau ada ulama yang sesat, yang mengajak kepada kesyirikan, kebid'ahan, jangan diikuti. Dan mereka tidak layak dapat pemuliaan. Terus gimana? Doakan saja semoga dapat hidayah. Memang banyak seperti itu. Allah bahkan menggambarkan, Allah menjadikan duat ila abwabi jahannam. Para penyeru kepada neraka jahanam yang berada di pintu neraka jahanam. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berpesan, janganlah kalian menjadi seorang ulama yang ucapannya mengajak ke surga, tapi perbuatannya mengajak ke neraka. Jadi ucapannya mengajak ke surga, tapi perbuatannya mengajak kepada neraka. Maksudnya kalau ucapannya baik, tapi dia mencontohkan yang tidak baik. Walil ulama'i hurmatan. Ulama memiliki dua kehormatan. Hurmatul Islam, kehormatan Islam, pejuang dalam Islam. Wa hurmatul ilmi, kehormatan dalam ilmu. Wa qad rafa'allahu ta'ala makanatahum. Dan Allah telah mengangkat kedudukan mereka. Allah angkat kedudukan para ulama. Wa a'la qadrahum, dan meninggikan kedudukan mereka. Fi kitabihi, baik di dalam Al-Quran. Jadi banyak ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para ulama. Allah menyebutkan dalam Al-Quran.
wa ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis maksudnya banyak pujian kepada para ulama. Ulama yang lurus. Karena rawan juga seorang ulama itu menyimpang. Bahkan musibah kalau seorang ulama itu menyimpang, condong kepada dunia. Fala yajuzu, maka tidak boleh li ahadin, bagi seseorang, an yudhillahum, menghinakan mereka. Gak boleh menghinakan para ulama. Au yatanaqqasuhum, sama ya, merendahkan. Au yadha'a min makanatihim, atau menurunkan dari derajat mereka. Betul, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kekurangan seorang ulama atau seorang ustadz misalkan, lihat atau bandingkan dengan kelebihannya, jasanya. Karena nggak ada manusia, dan tidak jadi syarat seorang itu harus sempurna dulu dirinya baru berdakwah. Kita lihat mana yang lebih mendominasi, kebaikannya atau keburukan. Kalaupun ada keburukan, maka ada adabnya. Bagaimana kita melihat kesalahan para ulama. Nanti ada pelajarannya. Atau barangkali sudah mempelajari bagaimana sikap seorang murid ketika menghadapi kekeliruan dari seorang guru. Ada caranya, cara menasehatinya. Wa bi'izzihim wa rif'atihim ya'izzuddin. Dengan kemuliaan mereka dan ketinggian mereka, ya'izzuddin, agama pun menjadi mulia. Jadi dengan memuliakan para ulama dan kita meninggikan derajat mereka, maka agama pun menjadi bernilai, menjadi mulia. Menjadi mulia. Wa bi'idlalihim, dengan merendahkan mereka, bizillud, ya zillud din, agama pun menjadi rendah. Kenapa? Li'annahum, sungguhnya mereka hamalatuhu, pengemban agama para ulama. Wa rafi'u rayatihi, dan mereka yang mengangkat bendera agama, simbol agama. Wa qad sabata fil hadis al-qudsi, dan telah tetap di dalam hadis qudsi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man adali waliya, barang siapa yang memusuhi waliku. Wali Allah diantaranya para ulama.
faqad adantuhu bil harbi. Maka aku mengumumkan perang untuknya. Orang yang memusuhi para ulama dianggap mengajak perang dengan Allah. Ya. Jadi jangan sembarangan. Rawahul Bukhari. Qala Abu Hanifah wa Syafi'i rahimahullah. Berkata Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumullah, illam yakun ulama, jika ulama itu bukan aulia Allah, wali-wali Allah, falaisa lillahi wali. Maka tidak ada bagi Allah wali, tidak ada wali bagi Allah. Maksudnya yang dimaksud dengan wali Allah itu para ulama. Kalau tidak ada ulama, siapa lagi wali Allah itu? Gak ada gitu. Jadi wali Allah di sini itu para ulama. Faqala al-Hafidz Abdul Qasim bin Asakir rahimahullah taala, "I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, wafaqana Allah wa iyyaka limardatihi." Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, terusus engkau, untuk mendapatkan keriduan. Anna luhumal ulama rahmatullah, uh, bahwasanya dagingnya para ulama, semoga rahmat Allah kepada mereka, masmumatun, beracun, beracun, berbahaya. Jangan sembarangan. Kita menyakiti ulama, nanti berhadapannya dengan Allah. Makanya banyak ulama yang lurus disakiti, dipersekusi dan selainnya. Orang-orang yang jahat kepada para ulama yang lurus, Allah balas ya, di dunia dan di akhirat. Wa'adatallahi fi haqqi astari untaqasihim ma'luman. Dan kebiasaan Allah dalam menghancurkan, melenyapkan tirai-tirai yang merendahkan para ulama, maklum, sudah diketahui. Maksudnya sudah banyak contohnya orang yang jahat kepada para ulama, Allah menghancurkan mereka. Li'anna al-waqi'ata fihim bima hum minhu bara'u amrihi azimun. Karena realita pada mereka yang mereka berlepas diri terhadap urusan itu perkara yang besar. Jangan main-main dengan para ulama. Wattanawulu
li'a'radihim, dan orang yang berusaha terhadap kehormatan mereka bizur wal iftira, dengan berkata dusta dan membuat-buat, murta'un wa khaymun, merupakan kezaliman. Jadi jangan coba-coba menggibah para ulama, kemudian mencoreng nama baiknya. Itu kezaliman. Lihat, wa qala rahimahullah, wa kullu man atlaqa lisanahu fil ulama, setiap orang yang berbicara, ya, lisannya diarahkan kepada ulama bifalji, dengan cacian, balahullahu azza wa jal, Allah mengazabnya, menghukumnya, qabla mautihi bimautil qalbi, sebelum matinya orang itu dengan mati hatinya. Jadi orang yang mencaci para ulama, lisannya tajam kepada para ulama, Allah hukum dia dengan hatinya dimatikan sebelum mati fisiknya. Dan ini sebuah kecelakaan, ya, kalau seorang itu musibah, hatinya mati. Fisiknya nggak mati, fisiknya masih hidup, bernapas, tapi hatinya mati. Bagaimana ciri orang yang hatinya mati? Contoh sederhananya, ya, mudahnya, orang yang hatinya mati itu orang yang sudah merasa hidup tuh udah harus diakhiri, nggak bisa dinasehati, nggak bisa diarahkan untuk kebaikan. Itu hatinya mati. Tidak ingat kepada Allah yang maha segalanya. Tidak ingat akibat dari perbuatannya. Itu orang punya hati tapi hatinya mati. Jauh dari ilmu. Tidak mau beribadah. Mendengarkan nasihat tidak pengaruh. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Baru 3 poin. Insya Allah nanti kita lanjutkan di poin berikutnya. Jadi intinya kita harus senantiasa belajar ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk apa? Untuk memperbaiki akidah kita, ibadah kita, muamalah kita. Bukan sekedar untuk pintar atau bisa melewati soal-soal dari manusia. Kalau menjawab pertanyaan, ditanya tentang ilmu, nah itu kadang semua orang yang belajar itu bisa menjawab. Tapi menghadapi persoalan kehidupan, nah itu ilmu kita harus ada. Ilmu sabar, ilmu tawakal, ilmu ikhlas, ilmu ridho. Itu penting menghadapi kehidupan. Kan berpikirnya terutama para pelajar, ya. Belajar itu untuk supaya nanti lulus ujian, bisa menjawab soal. Sebatas itu belajar. Makanya ilmunya setelah lulus menguap, hilang. Karena tujuannya ya supaya bisa jawab soal di ujian. Lulus, sudah. Padahal ilmu itu bekal untuk menerangi kehidupan. Bekal untuk menerangi kehidupan.
Baik, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi